Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anak tetap semangat belajar ya. Kita buka LKS Sejarah Indonesia. Kalian buka halaman 14. Ini adalah bab kedua di semester genap. Kita bahas tentang perjuangan menegakkan kedaulatan NKRI. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang Indonesia Merdeka, bagaimana proses Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sekarang ternyata setelah Indonesia Merdeka itu bukan langsung kita itu terjadinya damai, sejahtera, aman, sentosa, tidak, tetapi ternyata Indonesia masih dihadapkan tentang perjuangan lagi. Nah, perjuangannya beda karena ketika awalnya itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda, jadi perjuangan menghadapi Belanda. Nah, sekarang ini perjuangan menegakkan kedaulatan NKRI. Bagaimana Indonesia itu tetap mempertahankan, bagaimana Indonesia tetap dalam keadaan kemerdekaan. Nah, ini sangat panjang juga, nanti mulai dari 1945 Indonesia merdeka sampai nanti Belanda itu mengakui benar-benar mengakui Indonesia merdeka itu tahun 1949. Jadi sekitar 4 tahunan ya. Nah, keadaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan itu muncul protes-protes baik dari dalam maupun dari luar negeri yang ingin membatalkan berdirinya Republik Indonesia. Jadi tidak hanya dari luar saja yang ingin menghancurkan Indonesia, tetapi juga dari dalam Indonesia. Nah, yang kita bahas hari ini itu fokusnya dari luar. Nah, dari dalam itu terdapat pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah. Kemudian kalau dari luar Indonesia itu terdapat tekanan-tekanan dari sekutu dan Nica. Nica itu adalah tentara Belanda. Ancaman-ancaman tersebut mengakibatkan berbagai upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia. Indonesia berjuang lagi. Ya. Kemudian tantangan Indonesia itu apa saja? Yang pertama adalah kita menghadapi berbagai negara yang tumplek-blek itu di Indonesia. Yang pertama adalah Jepang. Jepang ini ingin mempertahankan status quo karena apa? Dia itu diamanatkan oleh sekutu. Ketika sekutu belum datang di Indonesia, maka tentara Jepang yang masih stay di Indonesia pada waktu itu tuh diminta untuk tetap mempertahankan Indonesia mengalami kekosongan pemerintahan atau status quo. Nah, jadi Jepang itu menghalangi semua tindakan yang ingin mengambil alih kekuasaannya. Yang kedua adalah Nica. Nica itu adalah tentaranya Belanda. Nah, ini dia itu ingin kembali datang ke Indonesia. Jadi ingin menjajah lagi Indonesia. Lewat apa? Dia lewat sekutu, karena dia itu kan masuk negara-negara gabungan dari negara sekutu. Kemudian yang ketiga adalah sekutu. Sekutu itu adalah pemilik Indonesia pasca memenangkan Perang Dunia II. Nah, di sini itu diwakili oleh AFNEI. AFNEI itu adalah tentaranya Inggris. Nah, jadi Indonesia ketika merdeka itu menghadapi 3 negara ini. Nah, yang paling resmi di sini itu adalah AFNEI. AFNEI itu tentaranya Inggris. Dia itu mendapatkan tugas dari sekutu itu adalah penerimaan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat, membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu, kemudian melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya, kemudian menegakkan dan mempertahankan keadaan damai. Ini adalah tugas AFNEI di sini. Nah, masalahnya AFNEI ini dibarengi oleh Nica. Jadi Nica itu tentaranya Belanda yang ingin tetap menjajah Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini sangat panjang sekali, maka Bu Dwi minta kalian konsen ya. Mulai dari yang pertama adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi di sini Bu Dwi jelaskannya secara simpel-simpel aja karena banyak sekali peristiwa yang terjadi antara tahun 1945 sampai 1949 itu, sehingga yang penting kalian tahu terjadi apa saja pada waktu itu ya. Yang pertama adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, di sini itu penyerbuan terhadap pasukan Jepang terhadap rakyat Semarang maksud Bu Dwi ya. Kemudian terjadi tanggal 15 Oktober 1945. Jadi di sini ada perang lagi selama 5 hari di kota Semarang. Yang kedua adalah pertempuran Kota Baru Yogyakarta. Terjadi pada tanggal 7 Oktober 1945. Pemuda Yogyakarta itu menyerang markas tentara Jepang yang saat ini tuh markasnya itu jadi markasnya TNI di Yogyakarta.
para pemuda itu ingin segera mengambil alih seluruh kekuasaan. Jadi pada waktu Indonesia merdeka itu inginnya semua orang-orang asing itu pergi di Indonesia, kemudian termasuk tentara Jepang diminta untuk pergi dari Indonesia, kemudian persenjataannya itu diambil alih oleh pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, termasuk di Yogyakarta ini. Terjadi yang ketiga adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Ini sangat pertempurannya itu sangat besar sehingga Indonesia perlu sekali untuk memperingati tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan, di mana Indonesia khususnya kota Surabaya itu terjadi pertempuran yang sangat luar biasa dengan sekutu selama 15 hari. Awalnya itu karena sekutu itu datang di Surabaya, kemudian para pemuda itu menganggap ini sebuah ancaman sehingga terjadilah penyerangan. Nah, di dalam penyerangan ini ternyata brigadirnya MS Malabi itu ternyata mati, ya, terbunuh pada waktu itu, sehingga sekutu itu menginginkan rakyat Indonesia itu meletakkan senjatanya, kemudian bilang menyerah kepada sekutu begitu. Jadi meredam emosi dan penyerangan anak-anak arek-arek Surabaya. Nah, di bawah pimpinan Bung Tomo itu tidak henti dengan adanya ultimatum sekutu itu, dan Bung Tomo malah meneriaki dan meminta para pemuda harus memilih antara merdeka atau mati. Jadi pilihannya kita tetap mempertahankan kemerdekaan walaupun kita dalam kondisi nanti terbunuh setelah peperangan tersebut. Nah, dan di sini kota Surabaya itu sangat hancur, ya, sangat hancur. Kemudian banyak rakyat yang meninggal walaupun kita kalah dalam pertempuran 10 November, tetapi pertempuran ini tuh menandakan bahwasanya kita masih siap untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yang keempat adalah pertempuran Ambarawa, terjadi tanggal 26 November 1945, terjadi antara sekutu dan pasukan tentara Indonesia, kemudian menang dan dibangunlah monumen Palagan Ambarawa. Yang kelima, pertempuran Medan Area. Jadi di berbagai daerah itu terjadi pertempuran perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Yang di Medan ini yang pertama adalah Afney, itu datang diboncengi oleh Nica, tiba di Medan. Awalnya disambut baik oleh para pemuda Medan. Nah, tugas Afney itu dijelaskan di sini bahwasanya untuk membebaskan tawanan perang baik Belanda maupun Jepang. Kemudian, peristiwa pertempuran Medan Area ini diawali dengan adanya pasukan Nica yang tinggal di hotel, ya, di hotel di Medan itu, kemudian mengambil dan menginjak-injak lencana merah putih pemuda Indonesia. Jadi dia itu dengan gampangnya tuh ngambil aksesoris merah putih. Zaman dulu itu sangat penting bagi bangsa Indonesia karena apa? Itu adalah identitas bahwasannya kita sudah merdeka pada waktu itu. Nah, oleh tentaranya Nica itu diambil kemudian diinjak-injak. Nah, para pemuda yang tahu kondisi seperti itu maka langsung menghancurkan semua orang-orang yang termasuk Nica dan Afney yang ada di Medan Area. Nah, dibalas lagi oleh Nica dan Afney harus membersihkan semua unsur republik di kota Medan. Jadi semua bendera merah putih, apapun identitas negara Indonesia itu dihancurkan di sana. Nah, sehingga terjadilah pertempuran Medan Area. Yang keenam adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, ini yang lagu yang sering kalian nyanyikan, ya kan, waktu kalian masih TK, ya. Nah, terjadi tanggal 23 Maret 1946, terjadi tentara sekutu itu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan seluruh kota Bandung karena mau dipakai untuk sekutu, ya. Nah, sedangkan rakyat Bandung itu tetap mempertahankan kota Bandung, ya. Jadi tetap mempertahankan kotanya. Nah, sebelum ultimatum itu terjadi, maka para pemuda itu langsung membakar kota Bandung bagian selatan, sehingga sekutu itu merasa terancam nyawanya di situ, ya. Loh, kok Bandung di bumi hanguskan oleh para pemuda, sehingga sebelum terjadi peperangan itu sudah kabur duluan, seperti itu. Itu adalah cerita dari Bandung Lautan Api.
Nah, selain upaya-upaya yang dilakukan tadi, mulai peperangan, pertempuran, penyerangan, dan lain sebagainya, ternyata Indonesia juga pakai cara lainnya, yakni upaya mempertahankan kemerdekaan itu melalui diplomasi, bukan hanya dengan perjuangan fisik saja. Yang pertama yang melalui diplomasi itu adalah perundingan Hock-Valoe. Indonesia diwakili oleh Mr. Suwardi, Mr. Sudarsono, Mr. Abdul Karim Pringgyodikdo. Belanda diwakili oleh Van Mook, Profesor Van Arbeck, Dr. Van Rooyen, Profesor Logeman. Nah, terjadi tanggal 14 sampai 25 April 1946, terjadi di Hague, Belanda, dan perundingannya itu gagal. Jadi sulit menyatukan karena Indonesia pengen merdeka, Belanda pengen kembali ke Indonesia. Jadi walaupun perundingannya seperti apa, kemudian itu akan sulit terjadi karena dua kepentingan yang bertolak belakang. Yang kedua terjadi perundingan Linggarjati tanggal 10 November 1946 di Linggarjati Kuningan Cirebon. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Nah, hasil perundingannya itu adalah satu, Republik Indonesia diakui hanya wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Lainnya miliknya Belanda. Yang kedua, membentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Uni. Uni itu adalah negara gabungan antara Indonesia, Belanda, kemudian Belanda menjadi ketuanya. Jadi Indonesia itu hanya diakui 3, ya, Jawa, Madura, dan Sumatera. Sedangkan Belanda ya sisanya, berarti Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil lainnya itu punyanya Belanda. Nah, kemudian Indonesia itu masih yang 3 negara itu dibentuk negara Republik Indonesia Serikat. Jadi nanti ada negara Jawa, negara Pasundan, dan lain sebagainya. Pengennya Belanda itu seperti itu. Nah, kemudian dari negara Indonesia dan Belanda, ya, diingat-ingat Belanda itu wilayahnya Papua, Kalimantan, Sulawesi, kemudian dibentuk Uni, negara gabungan antara Indonesia dan Belanda. Nah, Belanda jadi ketuanya di negara gabungan tersebut. Kemudian Indonesia sangat kecewa ketika terjadi perundingan Linggarjati karena dirasa Indonesia itu tidak mau dikasih hanya wilayah 3 saja. Ya, negara Indonesia itu ya semua negara yang dijajah oleh Belanda itu ya negara saat ini itu ya. Nah, kemudian Belanda itu kelamaan gitu nunggu Indonesia itu kok nggak nyerah-nyerah gitu. Akhirnya Belanda itu melancarkan agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda itu adalah Belanda menyerang langsung bangsa Indonesia, ya. Tanggal 21 Juli 1947 terjadi serangan Belanda di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. Pengennya Belanda setelah diserang ini Indonesia nyerah aja gitu. Ya udah akhirnya dijajah Belanda lagi. Nah, sedangkan orang Indonesia yang tidak mau, kita ini sudah merdeka, jangan diganggu gugat lagi. Kita itu adalah negara yang berkedaulatan, sama dengan negara-negara yang lain gitu. Kemudian menimbulkan simpati dan reaksi keras dari dunia internasional. Nah, ini adalah salah satu bantuan bagi Indonesia ya. Ketika Indonesia itu diserang oleh Belanda, kemudian Indonesia itu sudah merdeka, maka timbullah reaksi keras dari dunia internasional termasuk PBB di sana. 4 Agustus 1947 disepakati gencatan senjata atau senjatanya berhenti gitu. Nah, dari simpati dan reaksi keras dari dunia internasional inilah terbentuk KTN, Komisi 3 Negara. Komisi 3 Negara ini terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk menghentikan perang dan serangan, menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda, kemudian memasang patok-patok di daerah status quo, dan mempertemukan Indonesia Belanda dalam perjanjian Renville. Nah, perjanjian-perjanjian itu inginnya Indonesia dan Belanda itu mengakhiri permusuhan. Perundingan Renville itu terjadi di atas geladak kapal USS Renville ya, milik Amerika Serikat yang berlabuh di Jakarta. Karena kan KTN salah satunya anggotanya adalah Amerika Serikat ya kan. Kemudian Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjojo Atmojo, kemudian KTN sebagai mediatornya, Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin. Hasil perundingannya adalah 1. Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi. Nah, ini lebih kejam lagi. Jadi yang perjanjian Linggarjati tadi itu adalah Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, demarkasi itu adalah garis pembatas lagi. Jadi dari Jawa, Madura, dan Sumatera itu ada dikurangi lagi wilayahnya Belanda. Jadi Renville ini juga
nanti akan gagal karena Indonesia sangat dirugikan di sana. Sedangkan Belanda pun juga tidak puas kalau hanya dapat segitu. Belanda kan pengennya juga menjajah seluruh Indonesia. Nah, di sini ada kemajuan bahwasanya Belanda sejajar dengan Uni Indonesia Belanda. Nah, Belanda tidak sabar lagi, akhirnya melakukan agresi militer kedua. Ya, alangkah menderitanya Indonesia ya. Tanggal 19 Desember 1948, karena gagalnya perjanjian Renville, kemudian pasukan Nica di bawah pimpinan Jenderal Spoor melakukan penyerbuan terhadap semua wilayah Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera. Nah, di agresi militer 2 ini berhasil menguasai Yogyakarta, yang pada waktu itu Yogyakarta itu ibu kota RI. Karena apa? Karena Jakarta itu masuk wilayahnya Belanda berdasarkan garis demarkasi tadi. Ya. Kemudian dan berhasil menangkap Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan pejabat-pejabat tinggi negara lainnya. Ya. Nah, di sini Indonesia dalam tanda kutip, bagaimana nasib Indonesia? Kok sudah dikuasai, ibu kotanya sudah dikuasai, presiden, wakil presiden, pejabatnya juga sudah ditangkap oleh Belanda. Bagaimana nasib Indonesia? Apakah kita akan dijajah Belanda lagi? Tidak. Pejabat-pejabat lainnya yang tidak ditangkap oleh Belanda langsung melakukan pembentukan pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDRI. Karena presidennya tidak ada, wakil presidennya ada ASDA, dan kita itu terpecah antara Jawa dan Sumatera, komunikasinya sangat sulit ya kan. Nah, terjadi dualisme kepemimpinan di Jawa dan Sumatera. Di Jawa dipimpin oleh pejabat di Jawa, kemudian di Sumatera juga dipimpin oleh pejabat di Sumatera. Nah, ini akhirnya berbicara jarak jauh, kemudian untuk menghilangkan dualisme kepemimpinan ini, pengennya ya pemimpinnya satu. Nah, akhirnya 31 Maret 1949 Syarifuddin Prawiranegara mengumumkan penyempurnaan susunan pimpinan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Akhirnya dibentuklah PDRI, ya. Nah, akhirnya hal itu menimbulkan gerilya serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Ini awalnya adalah karena Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu yang di Yogyakarta itu mendengar bahwasannya sekutu akan datang lagi di Indonesia. Nah, akhirnya dia membicarakan hal itu dengan Jenderal Sudirman. Kemudian Jenderal Sudirman memberikan komando terhadap Letkol Soeharto yang pada waktu itu dia itu adalah pimpinannya yang ada di Yogyakarta. Nah, untuk melakukan serangan umum 1 Maret 1949. Jadi Indonesia langsung menyerang sekutu. Nah, serangan dimulai pukul 6 pagi 1 Maret 1949 dan RI memenangkan serangan dan dapat menguasai Yogyakarta pada pukul 12.00 selama sekitar 6 jam penyerangan dan berhasil menguasai Yogyakarta. Kenapa? Karena ketika Yogyakarta ibu kotanya itu dipegang oleh Indonesia, berarti ya kita menang gitu ya. Nah, akhirnya terjadilah lagi perundingan Romroyen. PBB mendesak agar permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera selesai. Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, sedangkan Belanda dipimpin oleh Muhammad Royen. Sehingga perundingannya dinamakan perundingan Romroyen. Hasil perundingannya menghentikan gerilya serang menyerang, kemudian KMB, kebalik ya butuh nulisnya, KMB, Konferensi Meja Bundar. Kemudian Yogyakarta kembali di tangan Indonesia, operasi militer berhenti dan semua tawanan perang harus dibebaskan. Selanjutnya KMB, Konferensi Meja Bundar, terjadi tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Belanda diwakili oleh Mr. van Marsheven. Hasil KMB ini 1, Belanda menyerahkan kedaulatan RIS, 2 akan membentuk Uni Indonesia Belanda, Belanda menjadi ketuanya, Indonesia mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang Hindia Belanda. Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Ini juga tidak memberi kepuasan bagi kedua negara ini karena punya kepentingan yang saling bertolak belakang, ya kan? Nah, kemudian pembentukan RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi kita pernah menjadi negara bagian-bagian, yakni ada negara Republik Indonesia, ada negara Indonesia Timur, ada negara Pasundan, ada negara Jawa Timur, ada negara Madura, ada negara Sumatera Timur, dan ada negara Sumatera Barat. Yang mana yang lainnya? Papua dan lain sebagainya, ya punyanya Belanda, ya. Kemudian menggunakan konstitusi RIS atau konstitusi 1949, bukan UUD 1945.
Nah, akhirnya dari semua desakan, dari semua penyerangan, dari semua diplomasi, kita akhirnya mendapatkan apa yang kita impi-impikan, mendapatkan pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 di Belanda dan juga di Yogyakarta. Ya. Nah, dari sinilah ini kenapa kok tiba-tiba Belanda itu ingin mengakui kedaulatan, karena dia didesak oleh semua dunia internasional di PBB dan Amerika Serikat, Australia, Belgia, dan lain sebagainya itu mendesak bahwasannya kita ini harus melakukan perdamaian dunia. Tidak ada yang namanya penjajahan dan penderitaan, ya. Akhirnya pengakuan kedaulatan Indonesia resmi merdeka tanggal 27 Desember 1949. Belanda pergi di negaranya, Jepang juga kembali ke negaranya, KTN sudah dibubarkan dan lain sebagainya, dan akhirnya kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang benar-benar merdeka tanpa diganggu oleh negara manapun. Oke, itu yang Bu Dwi jelaskan, sangat panjang peristiwanya ya. Semoga kalian paham. Jika ada yang kurang paham silahkan japri Bu Dwi ya. Kemudian kerjakan tugasnya, tugas 4 LKS halaman 22 sampai 24, bagian pilihan ganda dan B yang isian ya. Kalian harus tetap semangat belajar, jangan pernah menyerah dan jangan pernah salahkan corona ya. Kita harus tetap berjuang, jangan pasrah dengan keadaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yang belum kirim tugas tetap Bu Dwi tunggu, dan Bu Dwi berharap kalian benar-benar sadar bahwasanya ini demi masa depan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.